Ya, pemirsa masih dari Bank Rakyat Indonesia atau BRI yang hingga kini terus menjalankan transformasi bisnis melalui sejumlah strategi termasuk digitalisasi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait hal tersebut, apa saja yang dilakukan oleh BRI, berikut petikan wawancara dengan Direktur Utama BRI Sunarso beberapa waktu lalu. BRI saya kira terus melakukan perbaikan-perbaikan yang kita kemas dalam program transformasi, di mana transformasi kita itu sudah dua fase. Jadi fase pertama kita bilang sebagai Revolution 1.0 dan kemudian fase kedua ini kita sudah memasuki Revolution 2.0. Dan apa-apa yang ditransform sudah sering saya jelaskan bahwa kita mentransformasi di area digital dan culture. Dan digital saya kira kita udah invest beberapa CapEx untuk mendukung digitalisasi, tapi kemudian culture sudah barang tentu saya sebagai CEO yang akan memimpin transformasi culture ini. Dan alhamdulillah mayoritas kredit yang kita salurkan adalah kepada UMKM. Porsinya yang kredit kepada UMKM itu 83,9%. Dan driver daripada loan growth itu terutama adalah di mikro dan consumer serta small dan medium. Loan korporasi kita hanya tumbuh 10,3%. Dan kemudian kualitas juga kita jaga baik, di mana NPL kita 2,86%. Untuk bank yang main di UMKM, NPL di bawah 3, saya kira ini sudah sangat baik ya. Di masyarakat bawah, di mikro dan ultramikro itu, rata-rata mereka itu sudah familiar dengan gadget, ya. Tetapi mereka belum familiar dengan produk keuangan digital. Oke. Dan kemudian ya, mereka itu sebenarnya sadar sesadar-sadarnya bahwa cash flow mereka itu tidak stabil. Oleh karena itu, mereka lebih memilih berhubungan dengan institusi keuangan yang kira-kira istilahnya adalah locally embedded. Jadi institusi keuangan yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari komunitas lokal. Dan alhamdulillah BRI, Pegadaian, PNM itu sudah dipersepsikan seperti itu. Gitu. Maka persoalannya adalah ketika kita sentuh secara manual, maka high cost. Jadi operasional cost-nya tinggi, operasional risk-nya tinggi. Tapi apakah otomatis akan terselesaikan masalah itu kalau didigitalkan? Tidak juga. Karena mereka juga belum begitu familiar juga dengan produk-produk digital. Maka kemudian itulah BRI hadir, BRI Group dengan konsep agen. Di mana agen ini adalah hybrid sebenarnya. Jadi bisnis prosesnya di internal itu digital sehingga cepat, tapi approach-nya kepada nasabah itu tetap menggunakan human touching. Maka dengan konsep inilah sukses kita membangun agen Briling.